Oke. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru yaitu logic gates atau gerbang logika. Nah, ini adalah materi yang sangat penting ya untuk bisa memahami bagaimana informasi itu dikelola dalam sebuah sistem komputer, dalam komputer ya. Oke. Apa sih gerbang logika itu ya? Gerbang logika atau logic gates itu adalah merupakan dasar pembentuk sistem digital. Ya. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga dengan gerbang logika biner. Ya, dari sini dulu lah ya. Logic gate atau gerbang logika ini merupakan dasar pembentuk sistem digital. Ya, jadi sistem digital itu macam-macam ya, tidak hanya komputer saja. Sekarang sudah apa-apa digital, TV digital. Kemudian misal bahkan ada kulkas atau lemari es ya, atau mesin cuci yang juga digital ya. Nah, semua perangkat ya, semua barang elektronik yang ada embel-embel kata digital ya, atau bahkan mungkin yang tidak digital pun sebenarnya sudah ada lah ya dasarnya, itu menggunakan logic gate atau gerbang logika ya. Nah, gerbang logika ini beroperasi dengan bilangan biner ya, sehingga disebut juga dengan gerbang logika biner. Kok bisa seperti itu ya? Karena gerbang logika ini beroperasi hanya dalam dua kondisi saja ya, yaitu kondisi high dan low ya. Jadi ada dua kondisi high dan low. Kondisi high ini artinya adalah ketika ada tegangan tinggi. Tegangan yang kita maksud adalah listrik ya, arus listrik ya. Ketika ada arus listrik, maka dia disebut dengan kondisi high. Nah, ini biasanya diwakili dengan angka 1 ya. Dan kalau kita terjemahkan angka 1 ini maksudnya adalah true ya, keadaan benar, true. Jadi jangan bingung ya. High kemudian 1 dan true ini bisa saling menggantikan ya. Jadi artinya sama, tegangan tinggi. Ya. Kemudian ada kondisi lain lagi yang kedua yaitu tegangan rendah atau low. Nah, berarti misalnya tidak ada arus listrik ya, low. Nah, ini biasanya diwakili dengan angka 0 atau disebut dengan false ya. Sebentar. Disebut dengan false ya. Kemudian contoh implementasi gerbang logika pada komputer ya adalah misalnya untuk operasi aritmatika ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian itu menggunakan gerbang logika. Ya. Jadi 1 tambah 1 ya. Kalau di bilangan desimal 2 hasilnya, tapi kalau biner 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 1 0 ya. 1 0. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk menggunakan operasi aritmatika seperti itu menggunakan gerbang logika. Tidak usah dipikirkan secara mendalam ya. Itu nanti malah bingung karena kita tidak masuk ke sana nanti ya. Kita hanya mempelajari logika, gerbang logikanya saja. Kemudian untuk pengambilan keputusan. Nah, ini juga sangat penting ya. Sekarang semua perangkat elektronika itu bisa mengambil keputusan atau membuat sebuah keputusan. Misal keputusan yang paling sederhana saja ya, yang paling sederhana, misal apabila ada aliran listrik, maka lampunya akan menyala. Ya. Tapi kalau ketika tidak ada aliran listrik, sebaliknya ya, lampunya akan mati seperti itu. Ya, jadi gerbang logika itu bisa berperan dalam pengambilan keputusan, mulai yang paling sederhana hanya untuk menyalakan dan mematikan lampu ya, sampai dengan mengambil keputusan yang rumit ya. Misalnya misal ada
user atau pembeli di online shop misalnya ya. Kemudian dia mencari barang, kemudian suatu ketika muncul barang di browsernya, dia lagi internetan kemudian muncul barang. Nah, kok bisa ada barang di situ ya? Nah, itu semua juga melalui proses pengambilan keputusan ya berdasarkan barang-barang yang pernah dia lihat sebelumnya. Nah, itu seperti itu. Itu termasuk juga gerbang logika. Nah, untuk gerbang logika dasar ya, ini ada 7. Ada or, and, not, nor, none, XOR, dan XNOR. Nanti kita akan mempelajari satu per satu dari gerbang logika ini, perbedaannya apa, penggunaannya kapan ya, seperti itu. Oke, kita lihat terlebih dahulu ya untuk gerbang OR. OR itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya adalah atau ya, atau OR, atau ya. Nah, gerbang OR ini akan menghasilkan keluaran satu ya, jika salah satu atau lebih masukannya bernilai 1. Ya. Jadi kalau ada gerbang OR, kemudian ada masukan atau input 1, ya, maka keluarannya juga akan bernilai 1. Ya. Kita lihat. Ini ada gerbang OR ya, simbolnya seperti ini, gerbang logikanya seperti ini ya, gambarnya. Kemudian ini adalah input. Input ada A dan B. Kemudian yang di sisi lain ini, Y ini adalah outputnya atau hasilnya. Ya. Sekarang kita cek ya. Ada input A dan B. Ya. Apabila A 0 dan B 0, maka hasilnya juga akan 0. Kalau A0, B1 hasilnya 1. Kalau A1, B0 hasilnya 1. Kemudian kalau A1 dan B1 hasilnya adalah 1. Ya. Nah, ini OR ya, atau. Untuk mudahnya ya, karena ini dasar ya, jadi kamu harus paham OR atau ya. Misal kondisi A ya, kondisi A. Kamu misalnya disuruh mencari seorang anak ya, seorang anak yang kamu tidak pernah ketemu sebelumnya ya. Kemudian diberi clue misalnya oh anak itu nanti akan menggunakan topi berwarna merah atau baju berwarna hitam ya. Kemudian kamu cari orang itu ya, orang dengan ciri-ciri itu, maka kamu akan mencari yang seperti apa? Ya orang yang pakai topi merah, ya, sekaligus orang yang memakai baju hitam, kan? Ada orang-orang yang cuma pakai topi merah aja, ya kemungkinan itu dia. Kemudian orang yang pakai baju hitam juga kemungkinan dia, ya. Kemudian ada orang yang dua-duanya pakai dia pakai topi merah dan pakai baju hitam. Semuanya akan kamu identifikasi, akan kamu masukkan menjadi kandidat orang yang kamu cari, ya. Karena dia atau ya. Kalau ada satu yang benar maka dianggap benar, ya. Kemudian kalau di sirkuit elektronika ya ini, di rangkaian elektronika itu rangkaiannya seperti ini ya. Ini ada saklar ya, ada 2 saklar yang disusun secara paralel ya. Ada A dan B, kemudian di sini Y ini adalah lampu ya. Ini contoh aja, kalau misal saklarnya yang ini menutup ya, maka nanti lampunya akan nyala. Kemudian kalau yang B ini menutup, lampunya juga akan nyala. Kalau dua-duanya menutup, dia juga akan menyala. Kalau dua-duanya terbuka, dia mati ya lampunya. Itu adalah logika OR, atau ya. Menghasilkan keluaran 1
jika ya salah satu atau lebih masukannya bernilai 1. Kalau masukannya ada yang bernilai 1, dia hasilnya juga akan 1. Oke. Kemudian ada gerbang logika N ya. N itu adalah dan ya artinya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dan akan menghasilkan ya, hanya menghasilkan 1 jika seluruh masukannya 1 ya. Hanya menghasilkan 1 jika seluruh masukannya 1. Nah, dan ini strict ya, ketat ya dia. Kalau masukannya 1 semua, baru nanti hasilnya 1. Ya, kalau cuman salah satu aja yang bernilai 1, maka dia tidak bernilai 1. Masih salah. Yang benar semua harus benar. Semua harus benar. Baru benar. Kalau cuma salah satu yang benar dianggap salah ya. Itu adalah logika N atau dan ya. Ini ya. Apa simbol gerbang logikanya seperti ini ya. Ada masukannya A dan B. Nah, masukan bisa lebih dari 1 ya. Tidak hanya 2, tidak hanya 2, lebih dari 2 maksud saya. Minimal 2, bisa masukan 3, 4, 5 sampai seterusnya ya. Ini kebetulan contohnya 2 aja dulu ya. Masukkan A dan B, kemudian hasilnya di sini ya, Y. Nah, ini kalau dirangkai dalam rangkaian elektronika ya, ada 2 saklar yang disusun secara seri. Ya. Kalau saklar disusun secara seri seperti ini, maka sudah pasti kalau kamu ingin lampunya nyala, semuanya harus tertutup. Ya. Semuanya harus tertutup. Kalau cuma salah satu yang tertutup saja, ya nggak bisa. Ya. Pasti lampunya masih akan mati. Kalau dua-duanya tertutup, baru lampunya akan nyala. Itu adalah gerbang N. Sama seperti kalau kita misalnya nyari orang ya, nyari orang, oh nanti itu anaknya yang kamu cari dia pakai topi merah dan baju hitam. Maka orang yang kamu cari pasti ya harus ya dia memakai topi merah dan baju hitam. Tidak bisa dia hanya pakai topi merah aja ya, bajunya pink misalnya ya, berarti itu bukan dia ya. Atau bajunya hitam aja, nggak pakai topi misalnya, nggak masuk hitungan ya. Jadi harus sesuai kondisinya, semua harus tepat, harus benar, baru menghasilkan nilai yang benar. Itu adalah gerbang N ya. Kemudian ada gerbang NOT ya, atau biasa juga disebut dengan inverter ya, kebalikan ya. Menghasilkan keluaran 1 jika masukannya 0 dan menghasilkan keluaran 0 jika masukannya 1. Ya, dibalik ya, dia tukang membalik-balikkan keadaan ya. Jadi gerbang NOT itu masukannya hanya 1 ya, dan keluarannya juga hanya 1. Nah, dia tugasnya hanya membalikkan masukan saja ya. Kalau masukannya adalah 0, maka hasilnya 1. Kalau masukannya 1, hasilnya adalah 0 ya. Seperti rangkaian ini ya. Ini kebalikan ya. Kalau dia saklarnya terbuka, maka nanti lampunya nyala. Kalau saklarnya tertutup, dia akan lampunya mati. Yaitu adalah gerbang NOT atau inverter, dibalik aja ya. Lanjut ke gerbang berikutnya. Ini sudah mulai ada kombinasi ya. Jadi kalau gerbang logika yang dasar ya, yang sangat dasar itu adalah OR, AND, dan NOT ya. Kemudian yang sesudah itu, setelah itu sebenarnya adalah kombinasi dari ketiga logika itu ya. Yang pertama ada gerbang NAND atau NOT AND ya, NOT AND. Berarti bukan N ya. Akan menghasilkan keluaran 1 jika 1 atau lebih masukannya bernilai 0 ya. Ini sebenarnya
N tapi dibalik gitu aja ya. Kalau N itu kan harusnya dia semua kondisi harus benar ya. Semua kondisi harus benar, nanti hasilnya akan benar juga. Sementara kalau hanya ada satu kondisi yang benar, hasilnya salah harusnya ya. Kalau N ya. Nah, itu dibalik. Kalau NaN atau not N itu dibalik ya. Kalau ada satu kondisi dia benar ya. Kalau ini ya, 00 nilainya benar. 01 nilainya benar, 1 juga, 10 nilainya juga 1 ya. Kemudian sebaliknya 11 ini hasilnya malah 0 ya, karena sudah dibalik, diinvert ya. Nah, gerbang logikanya seperti ini ya. Simbol gerbang logikanya seperti ini. Ini ada gerbang logika N ya. Kemudian dihubungkan dengan gerbang logika NOT ya. Bisa digambar seperti ini atau bisa juga digambar seperti ini ya, ada lingkarannya ini ya. Jadi tinggal dibalik. A, B ya, misalnya ini masukannya 0, ini 0 ya, harusnya kalau keluar di sini ya 0 0 0 N 0 harusnya kan 0 ya. Tapi karena harus ada gerbang ini 0 not 0 kan hasilnya jadi 1 dibalik gitu ya. Itu adalah NaN ya, not N. Lanjut, ada gerbang NOR ya. NOR atau not OR ya, bukan OR ya. Akan menghasilkan keluaran 0 jika salah satu atau lebih masukannya bernilai 1 ya. Akan menghasilkan keluaran 0 ya apabila satu atau lebih masukannya bernilai 1. Ini kebalikannya OR ya. Jadi kalau 0, 0 dia hasilnya 1 ya. 0, 1 hasilnya malah 0 ya. 1, 0 hasilnya 0, 1, 1 hasilnya 0 ya. Ini kebalikannya OR saja. Kita lihat ya, ini adalah simbol gerbang logikanya ya. Ini ada gerbang logika OR ya. Kemudian dihubungkan dengan gerbang logika NOT ya, jadinya NOR ya. Atau kalau mau lebih sederhana seperti ini. Ini ada misal ini ada 0 OR 0 ya. 0 atau 0 ya, hasilnya harusnya 0 ya di sini. Tapi kemudian dibalik, diinvert ya. Jadi hasilnya adalah 1. Itu adalah gerbang logika NOR ya, kebalikan dari OR. Oke. Kemudian ada gerbang XOR atau eksklusif OR ya. Nih. Gerbang logika XOR ini mirip dengan OR ya, tapi beda ya, jelas ya, mirip ya. Mirip itu kan mirip aja ya, bukan 100% sama ya, ada perbedaannya. Nah, XOR ini ya biasa juga disebut dengan odd parity detector ya, odd atau mendeteksi nilai yang ganjil ya. XOR ini bisa mendeteksi nilai ganjil ya. Nah, XOR ini akan menghasilkan keluaran 1 jika jumlah masukan yang bernilai 1 adalah ganjil ya. Jadi keluarannya, outputnya adalah 1 ya, apabila masukannya bernilai, masukan satunya itu jumlahnya ada ganjil, misalnya ada 1 ya, atau 3, 5 ya. Nah, kita lihat ya. Nah, masukannya misal ada 2 ya, A dan B. 0 XOR 0 itu hasilnya 0 ya. 0 XOR 1 hasilnya adalah 1 ya, karena jumlah satunya kan hanya 1 ya, ganjil ya. 1 ya.
Kemudian 1 XOR 0 adalah 1. Ya, jumlah banyak satunya ini kan hanya satu aja, satu buah. Ya. Kemudian ada 1 XOR 1, hasilnya adalah 0. Lihat ya, ini satunya kan ada 2 buah ya, 1, 2. 2 kan genap ya. Kalau dia masukkan satunya ada genap, maka nilainya 0. Karena kondisinya XOR ini hanya akan mengeluarkan 1 jika jumlah atau jumlah masukan yang bernilai 1 adalah ganjil. Kalau misal satunya ada 3, 1 XOR 1 XOR 1, maka dia baru nilainya 1. Gitu ya. Nah, ini adalah simbol gerbang logika eksklusif OR ya, seperti ini. Ini kan OR ya, seperti ini, OR. Kemudian ada tambahan garis lengkungnya di sini. Ya, kemudian ini hasilnya ya. Nah, ini untuk kalau kita tulis simbolnya ya, simbolnya dalam huruf ya. Bisa jadi kita tulis, tidak selamanya ya, kita selalu menggambar sirkuit gerbang logika itu tidak selalu ya. Jadi terkadang kita hanya menulis persamaan saja. Kalau XOR itu A, kemudian ada simbol tambah, kemudian dilingkari ya, B, ini XOR ya. Kalau tadi OR itu simbolnya hanyalah tambah aja ya, plus, simbol plus saja. A plus B itu bisa juga disebut dengan A OR B ya. Kalau seperti ini adalah XOR ya. Kalau N itu tadi kali ya, titik kali. A kali B itu sama dengan A N B ya. Itu kalau kita nulis dalam bentuk persamaan ya. Kemudian yang terakhir, kita sebentar aja ini, nggak usah lama-lama ya. Gerbang XNOR atau eksklusif NOR ya. Kebalikan dari XOR ya, sama kan ada N-nya ya, not ya, berarti not eksklusif OR sebenarnya ya, bukan eksklusif OR, kebalikan dari eksklusif OR, XNOR. Akan menghasilkan keluaran 0 jika jumlah masukan yang bernilai 1 adalah ganjil ya. Ini kebalikan aja. Kalau tadi kan XOR ya, menghasilkan keluaran 1 jika jumlah masukan yang bernilai 1 adalah ganjil. Kalau ini kebalikan, menghasilkan keluaran 0 jika salah satu atau menghasilkan keluaran 0 jika jumlah masukan yang bernilai 1 adalah ganjil. Ya, kebalikan aja. Ini ya, 0 X 0 0 nilainya 1, kemudian 0 X 0 1 nilainya 0, kemudian 1 X 0 0 nilainya 0. Nah, ini ya. Kalau ada 1 X 0 1 nilainya 1. Padahal tadi kalau XOR ya, ini kan dibalik aja, dibalik ya. Coba nanti dicermati ya. 1 XOR 1 hasilnya 0 karena jumlah satunya ada 2. Nah, ya, bukan ganjil, 2 kan bukan ganjil, jadi nilainya 0. Nah, kalau ini jumlah nolnya ya, banyaknya bit 1 ini ya, banyaknya satunya ada genap ya, ada genap, maka nilainya 1 ya. Kebalikan aja, kalau ini 1 XOR 1 hasilnya 0, kalau ini 1 XOR 1 hasilnya 1 ya. Kalau ini 1 XOR 1 XOR 1 hasilnya adalah 0 ya. Kalau dia nilai satunya itu ada ganjil ya, dia akan bernilai 0. Kalau sebaliknya ya, kalau nilai satunya berjumlah genap ya, dia hasilnya adalah genap. Jadi kebalikan. Oke. Itu aja ya
Untuk tugas ya, tugas setelah ini silakan dikerjakan. Tugasnya adalah menggambar gerbang logika OR, AND, NOT, NOR, NAND, XOR dan XNOR ya di buku masing-masing ya. Nanti setelah itu dikumpulkan di Google Classroom. Nah, saya penjelasannya cukup sampai di situ saja ya. Silakan apabila ada pertanyaan, boleh silakan bertanya.